Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wongdeso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pembantu rumah tangga. Terus apa saja sih yang dikerjakan mbak-mbak TKW di sini tuh, kerjanya ngapain aja? Terus majikan di sini tuh nyuruhnya kita kerja apa aja? Terus data-data apa saja yang harus kita persiapkan agar kita bisa mendaftar sebagai calon TKW khususnya ke Singapura. Terus apa saja yang tidak boleh kita lakukan selama kita bekerja di Singapura sebagai TKW ya. Terus ya karena kita orang luar yang bekerja ke negara orang, jadinya kita harus menaati peraturan-peraturan yang sudah pemerintah Singapura tetapkan dan kita harus disiplin, oke? Dan juga apa saja hak kita yang harus kita dapatkan selama kita bekerja sebagai pembantu di sini. Jadi di video kali ini saya akan sharing sedikit. Jadi ada pertanyaan di kolom komentar saya di channel saya. Itu pertanyaannya begini. Mbak, apakah di Singapura itu hanya menggunakan bahasa Inggris saja saat kita bekerja? Apakah tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa lainnya? Artinya kan seperti itu, hanya ya. Jadi pertanyaannya apakah hanya bahasa Inggris gitu. Nah, jadi di sini itu bukan hanya bahasa Inggris saja, ini tergantung dari majikannya ya. Jadi ada majikan yang memang bisanya cuma bahasa Inggris, atau ada juga bahasa Mandarin, ada juga mungkin Kantonis, ada juga bahasa Malaysia, ada juga yang bisa bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir, nggak cuma harus bahasa Inggris atau nggak cuma menggunakan bahasa Inggris saja, tetapi banyak bahasa yang bisa kita gunakan tergantung dari sang majikan. Jadi ada orang Cina yang bisa bahasa Malay, ada orang Cina yang bisa Inggris Malay, atau Inggris Indonesia ya maksudnya. Terus macam-macam. Jadi tergantung dari majikan. Biasanya kalau untuk yang akong itu atau kakek atau nenek ya, orang-orang yang sudah tua-tua itu biasanya kebanyakan bisa bahasa Malaysia, bisa sedikit-sedikit mungkin, atau orang-orang yang setengah-setengah apa mungkin sekitar umur 50 apa ada juga yang bisa bahasa Indonesia juga, ada juga ada yang campur-campur. Jadi mungkin satu rumah itu ada yang bisa bahasa Malay, ada yang bisa bahasa Mandarin, ada juga yang bisa mungkin bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Mungkin contohnya, contoh kalau saya tuh kerja di yang pertama ya. Jadi kakek itu bisa sedikit-sedikit Malay ya. Tetapi kalau dia ngomong sama istrinya, sama nenek, itu pakai bahasa Mandarin. Sedangkan kalau ngomong sama anak-anaknya atau cucunya itu ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Jadi dalam satu rumah itu ada bermacam-macam bahasa, bukan hanya bahasa Inggris saja. Dan kita juga bisa sedikit-sedikit belajar dari mereka. Oh, kalau ini bahasa Indonesianya ini, bahasa Inggrisnya ini. Jadi kita sedikit-sedikit tahu, lihat, dan juga terus lama-lama kan kita juga bisa belajar secara gratis dari orang dalam rumah kita bekerja itu tadi. Dan juga banyak juga ya di sini itu orang Indonesia juga. Jadi nggak harus orang yang nggak harus nggak harus orang Cina bisa bahasa Inggris, enggak. Banyak juga majikan-majikan yang dari Indonesia atau bahkan dari orang Jawa. Contohnya teman saya itu majikannya orang Blitar, cuma dia menikah sama orang sini. Tapi setiap hari juga kalau sama bapak, sama suaminya ya, itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau sama istrinya yang orang Blitar ini tadi, itu menggunakan bahasa Jawa. Jadi nggak harus bahasa Inggris, tetapi ya kita sedikit-sedikit harus belajar. Jadi sebelum berangkat ke Singapura,
sedikit-sedikit belajar tentang bahasa lah. Nggak perlu harus kamu benar-benar fasih dalam bahasa Inggris. Kamu intinya bisa berkomunikasi dengan bagus, dengan benar, bisa dimengerti. Jadi kalau disuruh majikan atau kamu kerjakan ini, jadi kamu sedikit-sedikit ngerti. Kadang kadang juga ada majikan yang mau mengajari juga gitu loh, mengajari mungkin tahu kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, nanti dia mengajari kamu sedikit-sedikit. Oh ini artinya seperti ini loh. Oh ini maksudnya gini loh. Jadi kan kamu juga sedikit-sedikit juga belajar. Tetapi jangan terus kamu itu apa ya? Kamu itu terus nanti diajari majikan. Jangan gitu juga. Kamu juga harus belajar, punya kemauan belajar sendiri, baca buku atau belajar dari internet atau dari YouTube atau dari Google, terserah. Yang penting kamu juga punya usaha untuk belajar, untuk mencari sesuatu yang baru. Jadi nanti kalau kalau kamu terus apa ya, semuanya itu majikan nanti ajari, itu lama-lama juga majikan juga bosen kan. Kamu itu makanya belajar, kok semuanya kok tanya saya, semuanya kok saya harus mengajari juga. Jangan seperti itu ya, kamu punya kemauan lah, minimal kamu harus belajar, baca-baca buku atau belajar lah ini. Soalnya kalau kamu nggak bisa, bener-bener nggak bisa bahasa Inggris ya, nanti yang susah juga kamu sendiri. Kamu nggak tahu ini disuruh apa. Nanti kalau kamu keluar rumah saat libur atau saat disuruh beli belanja ke pasar, kamu juga nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Terus kalau kamu mau beli ini, kamu nggak tahu harus harus ngomongnya harus gimana gitu kan. Jadi repot juga gitu loh. Makanya kamu harus sedikit, memang ya haruslah belajar di sini. Nggak perlu di Indonesia, nggak perlu fasih banget bahasa Inggris, nggak perlu. Kamu bekerja sambil belajar bahasa Inggris, melihat, jadi melihat apa yang mereka lakukan, mendengar apa yang mereka bicarakan, terus terus dimengerti juga. Jadi kamu, oh ini artinya seperti ini artinya begini, ini maksudnya begini. Jadi pelan-pelan belajar sambil bekerja, nanti lama-kelamaan juga juga bisa nanti gitu loh. Terus kalau seandainya kalian keluar nggak tahu bahasa Inggris, karena kan di sini semuanya tulisannya bahasa Inggris ya, jadi nanti jalannya nggak tahu. Nanti contoh saja, nanti kalau kalian kesasar nggak tahu jalan pulang, nanti tanya orang nggak tahu harus ngomong apa gitu kan, bingung juga. Di sini kan yang bahasa nasional adalah bahasa Inggris, sedangkan bahasa kedua adalah bahasa Mandarin ya. Jadi minimal kalau nggak bisa bahasa Inggris ya bisa bahasa Mandarin. Jadi nanti nanti bingungnya itu kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Mandarin. Tidak semua orang di sini juga bisa bahasa Indonesia gitu loh. Tidak semua orang juga bisa bahasa Malaysia gitu. Jadi eh, saran saya adalah sebelum berangkat belajar, baca-baca buku, ya belajar online lah, belajar online sedikit demi sedikit. Ya supaya itu apa ya, supaya bisa membantu kita agar kita itu juga nggak terlalu kesulitan gitu loh dalam berkomunikasi, karena kan bahasa adalah eh, jalannya komunikasi kita dengan bahasa. Kalau kita nggak tahu juga bingung juga, kita disuruh ngapain ini juga juga bingung gitu loh. Nggak, jadi bosnya nggak tahu bahasa Indonesia, pembantunya nggak tahu bahasa Inggris, akhirnya nggak nyambung nanti. Ya itu tadi sedikit saran dari saya, semoga bisa membantu. Intinya tidak semua harus menggunakan bahasa Inggris sehari-hari ya, untuk sehari-hari di sini tidak, tetapi ya minimal tahu untuk caranya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Jadi semoga bisa dimengerti, bisa dipahami. Sedikit saran dari saya, sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan di channel saya juga boleh bertanya. Jika saya bisa jawab, saya akan jawab secara langsung, atau saya akan buatkan sebuah video, jadi supaya bisa dimengerti. Mungkin kalau di video itu kan lebih lebih paham, lebih mudah dimengerti. Jadi semoga bermanfaat apa yang saya katakan. Ini adalah sharing saya ya. Kalau untuk mbak-mbak yang lainnya saya tidak tahu. Jadi beda orang juga beda sendiri caranya itu. Dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.